Selamat malam para konfrater, para sahabat MSF, dan umat beriman dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami para pastor MSF, para bruder dalam renungan mingguan. Tema renungan kita pada minggu biasa yang kedua dalam liturgi tahun C adalah keluarga Katolik mengundang Tuhan dalam rumah mereka. Mari kita dengarkan bacaan Injil pada minggu ini. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Maria berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dia katakan kepadamu, buatlah." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah penuh tempayan-tempayan itu dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea dan merupakan yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Para konfrater, para sahabat MSF, umat beriman dimanapun Anda berada. Bacaan-bacaan yang kita renungkan pada minggu biasa yang kedua dalam liturgi tahun C ini mengisahkan tentang perkawinan. Dalam kitab suci, kalau kita baca dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, di sana menceritakan tentang perkawinan. Dan perkawinan selalu dilambangkan dengan hubungan antara Allah dengan manusia sebagai umatnya. Kalau kita baca dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya pada minggu ini, mengisahkan tentang Allah sebagai mempelai laki-laki atau mempelai pria, dan umat Israel sebagai mempelai wanita. Dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, kita tahu bahwa umat Israel adalah umat pilihan, umat yang diistimewakan. Mereka dipilih oleh Allah sendiri. Tetapi kendati demikian, mereka tidak setia. Maka Allah menghukum mereka dengan apa? Membuang mereka kepada bangsa-bangsa lain. Mereka dijajah. Negeri mereka ditinggalkan. Mereka merasakan kesepian. Mereka merasakan kesunyian. Seperti seorang istri yang ditinggal pergi oleh suami. Itulah kondisi yang dialami oleh Israel. Tetapi dalam bacaan pertama pada hari ini dari kitab Nabi Yesaya mengisahkan tentang Allah yang memanggil kembali orang Israel, mengangkat kembali status mereka menjadi orang-orang yang istimewa. Nabi Yesaya mengisahkan bahwa mereka seperti dimahkotai kembali.
mereka dipulihkan kembali. Status mereka dengan Allah didamaikan kembali. Dan di situ mereka sangat bersukacita, mereka mengalami suasana gembira. Karena apa? Allah sebagai suami yang setia menopang umatnya, menguatkan kembali umatnya, dan memegang kembali tangan mereka untuk memasuki negeri yang Allah berikan kepada mereka. Dan itulah Allah yang setia, Allah yang menjadi milik umatnya. Para konfrater, para sahabat MSF, umat beriman dimanapun Anda berada, Injil pun mengisahkan tentang perkawinan di Kana. Dan dikatakan bahwa ini adalah mujizat pertama yang dibuat oleh Yesus dalam versi Injil Yohanes. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan Yesus selalu hadir dalam tiap-tiap perkawinan orang-orang Katolik. Maka perkawinan itu harusnya mendatangkan sukacita, mendatangkan kegembiraan. Karena apa? Tuhan hadir dan menguduskan perkawinan mereka. Kendati demikian, dalam kehidupan sehari-hari ada masalah-masalah, ada kesulitan-kesulitan, ada situasi padang gurun yang membuat keluarga itu kadang mengalami kekurangan, mengalami situasi-situasi yang tidak enak. Nah, ketika muncul situasi yang demikian, undanglah Tuhan, undanglah Bunda Maria dalam situasi-situasi sulit yang kita alami sebagai keluarga. Dan Injil tadi mengisahkan dengan sangat bagus, ya, bagaimana Bunda Maria sebagai seorang ibu, ya, sebagai ibu gereja, ya, dia proaktif lalu dia datang menceritakan kepada Yesus bahwa, nah, mereka kekurangan anggur, mereka kehabisan anggur. Lalu apa kata Yesus kepada Bunda Maria? Mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Lalu apa kata Bunda Maria? Perbuatlah apa yang dimintanya kepadamu. Dan kisah tentang Bunda Maria yang berinisiatif datang kepada Yesus ini mengingatkan kita tentang peristiwa salib, peristiwa Golgota. Bahwa di Bukit Golgota, ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya, Tuhan Yesus telah menyerahkan Bunda Maria kepada gereja. Sehingga ketika gereja atau kita meminta bersama dengan Bunda Maria, maka Tuhan Yesus akan mengabulkan, menerima apa yang kita minta. Dan Injil tadi membuktikan bagaimana Yesus menerima kekurangan-kekurangan kita, permintaan-permintaan kita lewat Bunda Maria tadi. Dan Injil menarik untuk kita renungkan sebagai keluarga Katolik, bahwa dalam hidup kita pasti ada persoalan-persoalan, ada kesulitan-kesulitan, ada peristiwa-peristiwa padang gurun yang kadang membuat kita tidak mampu, membuat kita merasa terpuruk. Tetapi baiklah, Injil hari ini mengatakan atau mengajak kita untuk apa? Kita sering-sering harus mengundang Tuhan Yesus dan Bunda Maria dalam hidup kita. Karena apa? Mereka akan memberikan jalan keluar. Kekurangan-kekurangan kita akan diisi sehingga apa? Kita tidak kehabisan, kita tidak akan kekurangan. Dalam tiap-tiap pasangan Katolik, dalam tiap-tiap keluarga Katolik, ketika mereka menikah, pasti diberi hadiah benda-benda rohani. Ada salib, ada patung keluarga kudus. Nah, inilah sarana-sarana rohani. Ketika kita dalam kesulitan, dalam masalah, undanglah Tuhan Yesus, undanglah Bunda Maria, undanglah keluarga kudus. Jangan mengundang dukun. Undanglah pribadi-pribadi yang diberikan oleh Allah kepada kita, kepada gereja untuk memohon melalui mereka. Dan kita percaya Tuhan Yesus, Bunda Maria akan membantu kita, menolong kita dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Nah, saudari-saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang dalam Injil diceritakan bahwa mujizat perkawinan di Kana, di mana Yesus menggandakan anggur, itu terjadi pada peristiwa masa lalu, tetapi masih relevan dalam kehidupan kita saat ini.
ketika kita mengalami situasi-situasi yang sulit. Dalam bacaan kedua dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Korintus, di sana Paulus mengatakan bahwa Tuhan memberikan kepada gereja atau kita karunia-karunia. Ada karunia hikmat, ada karunia pengetahuan, ada karunia iman, ada karunia untuk menyembuhkan, ada karunia untuk menafsirkan bahasa-bahasa roh, ada juga karunia untuk membedakan bahasa-bahasa roh. Itulah berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita gereja. Maka mari kita gunakan kekayaan aneka rahmat yang Tuhan berikan kepada kita untuk apa? Semakin memuji dan memuliakan Allah. Dan apapun kekurangan-kekurangan kita harus percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita aneka-aneka karunia. Maka mari kita terbuka terhadap kehendak Tuhan. Kita sering-sering mengundang Tuhan dalam kehidupan keluarga kita, dalam gereja kita. Dan biarlah Tuhan yang menyelesaikan persoalan-persoalan yang kadang kita tidak mampu menanggungnya. Semoga tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga mengundang Tuhan, dan Tuhanlah yang menjadi pegangan, Tuhanlah yang menjadi pemimpin, Tuhanlah yang menjadi tuntunan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing dan kehidupan gereja. Tuhan memberkati kita semua.